Malam ini kita akan bahas mengenai menutup warung saat bulan puasa. Karena meskipun kemarin kita sudah bahsul masail tentang ini, tapi masih ada beberapa yang nanya. Karena itu kita jawab di sini. Jadi pertama, hukum menjual makanan saat bulan puasa itu harus dirinci hukumnya. Jadi kalau jual makanannya itu kepada orang yang kita yakini akan membatalkan puasa, maka hukumnya haram menjual makanan ya. Tapi kalau kita menjual makanan kepada orang yang kita yakini tidak untuk membatalkan puasa, atau kepada orang yang memang sedang tidak berpuasa, contohnya siapa? Anak kecil, orang haid, orang dalam perjalanan, maka tidak haram. Jelas ya? Jelas. Berarti kalau menjualnya kepada orang yang kita yakini atau kita sangka kuat dia akan membatalkan puasa, itu hukumnya haram. Oke, masih paham ya? Nah, kalau haram, jual belinya sah tidak? Jual belinya tetap sah. Haram, ini hukumnya haram, tapi jual belinya sah tidak? Tetap sah. Pertama. Yang kedua, boleh enggak kita memaksa warung tutup saat bulan Ramadan? Itu pembahasan yang berbeda. Boleh enggak? Nah, ini kan hukumnya jelas haram. Tetapi boleh tidak kita menutup paksa warung yang buka saat bulan Ramadan? Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita orang biasa tidak boleh menutup warung, nggak bisa. Yang boleh itu siapa? Pemerintah. Nah, kalau pemerintah mau nutup itu boleh. Tetapi kalau pemerintah mau nutup, maka pemerintah itu harus bisa menjamin atau harus bisa menanggung urusan ekonomi warung yang akan ditutupnya itu kalau bisa. Gimana, jelas ya? Oke. Perlu dibaca ibaratnya atau enggak usah? Ini enggak ada. Hah? Perlu ya. Jadi yang pertama, kenapa haram? Yang pertama, kenapa menjual makanan di siang hari itu untuk orang yang berbuka, untuk orang yang membatalkan puasa itu haram? Karena kita haram menolong orang melakukan maksiat. Itu dalil utamanya ya. Haram menolong orang melakukan maksiat. Membatalkan puasa itu maksiat. Kalau kita menjual sesuatu untuk membatalkan puasa, berarti kita menolong maksiat, hukumnya haram, begitu ya. Nah, itu anunya. Karena itu misalkan ini ada kitab I'anatul Talibin, fala yajuzul i'anatu alaihima, dan juga ada kata-kata wa nahwu dzalika min kulli tasarrufin yufdi ila maksiatin. Jadi tidak boleh ada aktivitas termasuk jual beli yang bisa menyebabkan terjadinya sebuah maksiat seperti tadi. Jadi kalau buka warung menjual kepada orang yang akan membatalkan, berarti kita melakukan aktivitas yang menyebabkan orang bermaksiat. Maksiatnya apa? Membatalkan puasa, itu nggak boleh. Nah, seperti apa di sini? Di sini memberikan contoh wa kadza bai'uhu ta'aman alima auzanna annahu ya'kuluhu naharon. Jadi seperti halnya menjual makanan kepada orang yang orang tersebut kita yakini dia itu akan memakannya di siang hari. Jadi itu ya haram ya. Tapi boleh nggak ditutup? Tadi apa jawabannya? Tidak boleh, karena itu kita baca Bughyatul Mustarsyidin, nafsul ihtisab walahu darajat at-ta'rif tsummal wa'ad bil kalam al-latif tsumma sabbu wa ta'nif tsummal man'u bil qahri wal awwalani ya'ummani sa'irul muslimina wal akhirani mahsusani bi wulatil amri. Jadi maksudnya begini, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 4 tingkatan. Yang pertama at-ta'rif, memberitahu. Yang kedua al-wa'ad, menasihati. Yang ketiga as-sabbu. Sabbu itu menggertak atau ngomong-ngomong yang kasar. Ngomong yang kasar itu ya maksudnya
Ya kalian lebih tahu lah daripada saya ngomong kasar. Yang keempat, tindakan tangan, nutup paksa. Memang itu tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti itu. Jadi pertama ngasih tahu dulu. Ngasih tahu tidak mempan, menasehati. Nasehati nggak mempan, maki, dimaki, dipisuhi, kurang ajar apalah sebagainya lah. Masih tidak mempan, dipaksa, ditutup paksa, tindakan tangan. Nah, kata Bughyatul Mustarsyidin, wal awwalani ya ummani sa'irul muslimin. Kita ini orang Islam hanya boleh melakukan dua tingkatan pertama. Berarti apa bolehnya? Boleh memberitahu dan hanya boleh nasihati. Wal akhirani maksusoni biwulatil umur. Dua tingkatan terakhir hanya diperbolehkan untuk pemerintah. Jadi yang boleh menutup itu siapa? Pemerintah. Nah, kita tidak boleh tutup.